Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ustaz. Ya, apa ya? Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu di Zoom meeting ini. Insyaallah kita niatkan sama-sama untuk tolong ini dan juga untuk sila ukhuwah di antara kita semua. Kita sampaikan salawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagian dari fikih muamalah tentang kewajiban mencari harta yang halal. Nah, apa itu harta yang halal? Nah, ketika kita membicarakan tentang harta yang halal, maka tentu saja juga langsung bermain bagi kita itu kebalikannya tentang harta yang haram. Nah, al-malul halal, harta yang halal adalah harta yang halal baik dari segi zatnya dan juga dari cara memiliki. Jadi dalam pandangan Islam, halal itu ada dua kondisi ya. Jadi halal dari sisi zat, juga halal dari sisi cara memilikinya. Karena belum tentu kalau sudah halal secara zat, maka halal juga cara memilikinya. Dan sebaliknya ya. Jadi dua itu yang kemudian akan menjadi tinjauan, yaitu halal dari segi zat dan juga halal dari segi cara memilikinya, untuk menentukan apakah harta yang diperoleh tersebut harta yang halal atau justru harta yang haram. Sebaliknya, harta yang haram itu adalah harta yang haram segi zat dan juga dari segi cara memiliki. Ini sederhana saja. Halal itu kebalikan daripada haram. Maka kalau menilai apakah dia haram atau tidak, maka dinilai dari dua hal, yaitu dari segi zat juga cara memilikinya. Nah, yang dimaksud dengan halal dari segi zatnya adalah zat bendanya itu tidak diharamkan dan tidak bernajis atau tidak mengandung najis. Nah, contoh saja tentu saja adalah apa yang sering kita makan ya. Itu kata ada ayam, sapi, dan lain-lain. Itu disebut halal secara zat. Sebaiknya ada harta yang dari sisi zatnya memang sesuatu yang diharamkan, atau harta itu adalah harta yang najis. Contohnya ya, kain sutra ya. Nah, zatnya itu haram bagi laki-laki. Nah, dalam arti bukan berarti dia itu najis ya, tapi tidak boleh dipakai oleh laki-laki karena adanya dalil-dalil khusus yang melarang laki menggunakan kain sutra, juga maksud di dalamnya menggunakan emas. Nah, adalah babi ya, kemudian laci maupun bangkai. Nah, bangkai kalau ketemu ayam yang kemudian dia tabrak ayam, saya tabrak
nyata ya. Misalnya dia adalah haram baik secara zat pun juga secara dia juga adalah najis ya. Nah, yang dimaksud dengan halal dari segi cara memilikinya adalah harta yang cara memperolehnya itu melalui cara yang dihalalkan syariat. Misalnya melalui jual beli. Contohnya halal dari segi zat, maka memperolehnya juga haruslah halal secara syariah dengan cara diperoleh menurut apa-apa yang diperbolehkan oleh syariah untuk mendapatkan suatu harta. Ya. Kita tahu bahwa ada disebut dengan sebab tamalluk, ya. Sebab-sebab kita bisa memperoleh harta. Sebabnya gimana? Sebabnya bisa dari berbagai macam jalan. Yang bisa. Karena di dalamnya bekerja itu bisa bisnis, jual beli, atau sewa menyewa, ataupun ijarah, ataupun akad-akad yang lain. Bisa dicontohkan kan jual beli. Atau bisa juga karena mendapatkan harta tanpa melalui usaha. Apakah bisa? Dalam Islam ada ya, ada usaha yang ada harta yang bisa diperoleh tanpa usaha, yaitu melalui jalan seperti misalnya kita mendapatkan hadiah atau hibah dari orang lain, termasuk misalnya mendapatkan wasiat dari orang lain. Itu adalah cara mendapatkan harta tanpa melalui kerja. Termasuk di dalamnya, di dalam pandangan Islam juga bisa mendapatkan harta melalui pemberian oleh negara. Itu disebut dengan itta'ud daulah, semacam subsidi dari negara. Dan Islam itu memang ada, dan itu adalah cara memperoleh harta yang sah dan halal, atau memperoleh harta juga melalui jalan diwariskan oleh orang tua. Ya, itu adalah contoh-contoh yang halal. Jadi sudah halal secara zat dan juga sebab-sebab kepemilikannya juga halal, diperoleh melalui cara yang halal. Nah, sebaliknya harta yang haram itu dari segi cara memilikinya adalah harta yang cara memperolehnya melalui cara yang diharamkan oleh Islam. Misalnya melalui mencurinya, ataupun melalui cara-cara yang diharamkan dalam Islam. Misalnya melalui cara melalui cara yang menipu, ya, dan seterusnya. Jadi bisa jadi benda yang ditransaksikan itu adalah halal, tapi karena cara memperolehnya tidak sah menurut Islam, maka dia mendapatkan harta yang tidak halal atau harta yang halal. Meskipun secara zat itu adalah sesuatu yang halal. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus mencari harta yang halal? Yang pertama, karena setiap muslim diperintahkan oleh Nabi untuk mencari harta yang halal. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk mencari harta yang halal. Thalabul halali wajibun ala kulli muslim. Jadi mencari harta yang halal atau mencari yang halal, thalabul halali wajib, itu hukumnya adalah wajib ala kulli muslim, kepada atau atas setiap orang muslim. Nah, itu jawaban yang pertama ya. Jadi kalau ditanya kenapa harus mencari harta yang halal, karena diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita baca dalam Al-Quran ada perintah untuk wajib taat kepada Rasul, ya. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Nah, kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa setiap muslim nanti
nanti pada hari kiamat itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa kehidupan kita itu tidak berakhir di dunia ini. Ketika ada orang meninggal, kita hantarkan ke pemakaman, lalu dia itu kemudian katakanlah dimakamkan, dikuburkan, maka urusannya itu tidak selesai, tapi nanti akan ada lanjutannya. Justru lanjutannya itu yang episodenya sangat panjang. Jadi, kenapa? Karena itu adalah menyangkut masa depan kita. Dan kita meyakini bahwa nanti disitulah kita itu akan ditanya tentang segala hal, tentang amal kita, tentang hubungan kita, tentang semua aktivitas kita, termasuk apa yang kita peroleh, dari mana diperoleh dan untuk apa dia digunakan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Jadi tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'al, hingga hatta yus'al, hingga ia ditanya an arba'i khosalin, menyangkut tentang 4 hal. An umrihi bima amila, tentang umurnya, kemana saja dimanfaatkan. Wa an syababihi, tentang masa mudanya, bima abla, tentang masa mudanya itu dimanfaatkan untuk apa. Wa an malik, juga kemudian tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia beroleh, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Wa an ilmihi, dan juga tentang ilmunya, maza amilati, tentang ilmunya. Jadi kalau kita pastikan itu adalah seperti itu. Jadi tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, hingga dia ditanya mengenai 4 perkara. Yang pertama itu adalah mengenai umurnya, untuk apa dia habiskan umur. Jadi kita itu sudah diberikan jatah umur masing-masing dan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kita itu tidak tahu berapa jatah umur kita masing-masing, sehingga ada yang mengatakan bahwa umur kita itu bukanlah nomor urutnya, tetapi dia nomor cabut, hanya begitu. Jadi kematian itu bukan nomor urut, tetapi dia adalah nomor cabut. Bukan nomor urut maksudnya tidaklah diurut. Jadi setelah yang umur 60 kemudian berikutnya yang umur 40 baru tidak, tetapi dia nomor cabut. Artinya apa? Bahwa kita tidak mengenal wafat itu harus tua, tapi juga bisa muda, bahkan baru lahir juga, bahkan di dalam kandungan juga bisa. Oleh karena itu maka umur itu adalah yang pertama akan dilihat kemana kita habiskan. Maka sebagai seorang muslim kita harus membuat perencanaan tentang pemanfaatan usia. Jadi dalam satu hari kita ada 24 jam. Nah, anggap aja 24 jam itu kita habiskan untuk tidur, itu 8 jam. Lalu kesehatan itu kita berarti tinggal 2/3, karena 8 jam itu kan 1/3 dari 24, maka tinggallah 2/3. Nah, dari 2/3 itu berarti kita harus membuat perencanaan bagaimana dari 2/3 itu dia menjadi amal soleh. Bahkan tidur sendiri itu bagaimana kita bisa menjadikan sebagai amal soleh dengan cara mengetahui ada pada tidur apa yang harus dilakukan, bukan sebelum tidur dan bukan setelah tidur dan apa yang harus dilakukan ketika kita terbangun dari tidur, baik terbangunnya sesaat ataupun kita terbangun untuk bangun. Nah, itu juga diketahui ada
Islam. Supaya apa? Supaya itu kemudian menjadi amal soleh, menjadi tabungan. Kenapa? Karena ya sekali lagi detik kita akan diaudit nantinya, ya, akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bertanggung. Nah kemudian sisanya akan ada 2/3. Nah itu juga harus kita buat perencanaannya. Jadi perencanaan apa? Perencanaan mengenai pemanfaatannya. Sangat disayangkan kalau hanya dihabiskan untuk tanda kutip nyari duit ini. Harus ada alokasi untuk menambah ilmu, ada alokasi untuk menambah sakofa, harus ada alokasi untuk meningkatkan skill dan seterusnya. Ya, ada alokasi untuk katakanlah membaca Al-Quran dan seterusnya. Supaya kemudian tidak habis berlalu hari hanya menambah umur dan tidak menambah amal soleh dan menambah kualitas hidup kita. Itu dia mengenai umurnya. Kemudian yang kedua itu mengenai ansyaban, masa muda. Di antara bapak-bapak sudah banyak yang lewat masa mudanya nih. Nah, tetapi harus kita paham masa muda ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama nasihati kita bahwa masa muda itu dihabiskan dengan ilmu dan ibadah. Itu cara menghabiskan dengan ilmu dan ibadah. Maka di pos-pos itu kalau masa muda itu dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan beribadah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di situ kita bisa melakukannya secara maksimal. Jadi keliru cara berpikirnya kalau akan beribadah maksimal itu di masa tua. Justru ketika sudah semakin tua itu semakin sulit dia beribadah dan tidak maksimal. Ya bisa kita lihat kalau kita ke masjid untuk dia sholat dengan rakaat yang banyak saja sulit kan. Mungkin sudah banyak persediaan yang sudah kaku, duduk saja harus pakai kursi dan sebagainya. Makanya masa muda itu harus dihabiskan dengan ilmu dan ibadah. Nah, maka keliru tuh yang membuat slogan muda poya-poya, apalagi tua senang-senang, mati masuk surga, itu tidak dikenal dalam Islam. Kemudian yang ketiga mengenai harta, dari mana dia usahakan dan dari mana dia belajar. Lalu yang terakhir mengenai ilmunya, bagaimana dia mengamalkan. Nah kalau kita lihat dari 4 poin ini, itu ternyata ada satu poin yang ditanyai dari 2 segi atau dari 2 arah, yaitu dari sisi dari mana diperoleh dan kemana dimanfaatkan atau dibelanjakan. Apa itu yang harta? Jadi harta ini ditanyai dari 2 sisi, dari mana dia usahakan atau dia peroleh dan kemana dia belanja. Nah kalau yang lain itu satu-satu poin aja. Kalau umur kemana dihabiskan, masa muda gimana dulu, ilmu bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Jadi bagaimana kita memperoleh ilmu itu kita disuruh bekerja keras saja, tapi yang akan kita itu adalah bagaimana dia mengamalkannya, ya. Maka ilmu itu bisa menjaganya atau tidak, ya. Tidak perlu ditanya apakah ilmunya banyak atau tidak, ya. Ketika kita sudah mengetahui suatu ilmu, maka kita akan ditanya kenapa tidak terkait dengan ilmu tersebut. Kita tahu bahwa selain itu wajib, maka dengan pengetahuan bahwa selain itu wajib, kita kemudian menjaga ya supaya kita melaksanakan sholat. Karena kita nanti akan ditanya sudah tahu kenapa tidak dikerjakan. Nah yang menjadi pokok pembahasan kita di kajian pagi ini itu adalah di poin 3 ya, tentang harta dan mana dia usahakan dan mana dia belanjakan. Jadi memang akan ditanyai dari dua arah seperti itu. Nah, kemudian kenapa harus mencari harta yang halal? Karena harta yang tidak halal dan tidak sah untuk dimanfaatkan dan tidak ada pahalanya jika dimanfaatkan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man jama'a amalan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi." Jadi
sifat daripada hartanya. Ya. Hartanya itu sifatnya adalah haram. Summa tasaddaqa bih, lalu dia bersedekah dengan harta tersebut, maka lam yakun lahu ajr, maka itu tidak akan mendapatkan pahala, bahkan dia itu mendapatkan dosa dari harta yang dia infakkan tersebut. Maka keliru ya, keliru kalau ada orang bilang ya udah nggak apa-apa lah, orang-orang dikit nanti juga kita bersihkan dengan cara bersedekah. Tidak ya. Kenapa? Karena saluran masuknya saja sudah haram, maka itu tidak bisa dibersihkan karena sudah kotor sejak di awal. Jadi Nabi sendiri menyatakan kalaupun dia sedekahkan itu tidak ada pahala, bahkan dia berdosa. Ya. Kenapa? Karena dia memberikan harta yang bukan milik. Ya. Jadi pentingnya harta halal. Nah, kenapa? Karena ketika halal itu menjadi pintu gerbang awal. Ketika halal itu menjadi pintu gerbang awal. Menyangkut apa? Menyangkut tentang boleh tidak bisa tasawuf. Tasawuf itu boleh nggak dikelola? Dikelola itu bisa cara kita konsumsi secara pribadi maupun keluarga, ataupun dikembangkan misalnya di modal bisnis, ataupun kemudian disedekahkan mendapatkan pahala. Nah, kalau di keran awal, di tahap awal itu sudah tidak halal, maka turunannya pun juga tidak halal. Ya. Bahkan di sini Rasulullah mengatakan maka itu halal, bahkan tidak dosa dari memsedekahkan harta. Bersedekah sendiri itu ya pahala ya, tapi kan yang disedekahkan ada sesuatu yang haram, maka dia mendapatkan dosa. Nah, yang keempat alasannya karena harta yang tidak halal hanya akan membawa ke neraka. Ayadkhul jannata la nabatan min suftin, min nabatan min suftin an-naru auladi. Ila yadkhul jannata, tidak akan masuk surga apa itu? Lahmun nabat min suftin. Jadi daging yang tumbuh dari harta yang haram. An-naru auladi, maka neraka itu lebih layak bagi. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dihindarkan dari harta yang haram. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa harta yang halal itu adalah harta yang secara zat itu halal, kemudian secara perolehan itu juga halal. Sebaliknya berarti harta yang haram itu adalah harta yang secara zat haram, atau yang kedua dan atau jadi salah satu kondisi itu adalah harta yang secara zat mengandung najis, ataupun dia harta yang haram ya, seperti itu. Jadi secara zat dia haram, ataupun cara memperolehnya juga haram. Makanya kalau di dalam Islam itu ketika kita mengkonsumsi suatu makanan, yang dilihat itu bukan cuma apakah makanan itu halal atau tidak, tetapi juga dari sisi proses. Itulah sebabnya kenapa kalau kita lihat misalnya makanan disertifikasi halal, itu akan dinilai dari dua itu, apakah halal atau tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat sapi, kita lihat sapi, tapi itu halal, sapi itu halal, makannya pun juga halal ketika disembelih dengan cara yang halal. Nah, kemudian ada produk turunan dari sapi, misalnya tulang sapi itu bisa dibuat jadi gelatin yang kemudian menjadi cangkang daripada kapsul. Jadi kalau bapak ibu minum obat itu kan ada yang bentuknya kapsul selain tablet. Nah,
kapsul itu dia kan berbentuk cangkang kayak batok gitu. Obatnya itu ditaruh di dalamnya. Nah cangkangnya itu kan dia agak licin. Itu gelatin biasanya dibuat dari tulang. Kalau saya tidak salah juga bisa dibuat dari agar-agarnya. Tapi umumnya dibuat dari tulang. Nah kalau kita mencari cangkang obat yang halal itu memang pasti akan ketemu dengan harga yang lebih mahal. Kenapa? Karena ada yang murah, yaitu dari tulang, mohon maaf, babi. Kenapa? Karena itu lebih murah. Nah, cangkang obat itu akan proses sertifikasi halal itu agak panjang. Kenapa? Karena akan ditanyakan dulu yang pertama, tulang yang dipakai itu apakah hewannya halal atau tidak. Itu tahap pertama dulu. Jadi ditanya, hewannya sapi atau yang halal lah semuanya ya. Kemudian tulangnya bisa dipakai untuk dijadikan gelatin. Kalau sudah halal, maka kemudian turun lagi ke tahap kedua. Apakah cara penyembelihannya halal atau tidak? Karena kalaupun hewannya halal dan cara penyembelihannya tidak halal, maka ujungnya dia akan jadi bangkai. Kalau sudah bangkai, turunan ke bawahnya sudah tidak bisa dimanfaatkan. Ya kalau kita kehidupan sehari-hari itu ayam, misalkan ayam memang disembelih ya, tetapi belum mati sudah dimasukkan ke dalam air panas, sehingga nanti matinya itu karena disembelih atau karena air panas. Kalau matinya karena air panas, maka dia telah. Nah seperti itu ya. Yang kedua ya, itu sudah tahap kedua, maka disembelih dengan cara yang halal. Baru kemudian dilihat proses matinya maka dengan cara yang halal atau tidak. Seperti tadi ya, kalau hewan ayam matinya itu karena faktor disembelih atau dimasukkan ke air panas, maka itu juga harus diperhatikan. Baru kemudian berikutnya lagi ya, kalau di rumah tangga mungkin cuma 1-2 kan mau dimakan ayamnya, sehingga tidak terlalu diperhatikan tuh penyimpanannya. Tapi kalau dia di sebuah perusahaan itu yang namanya storage-nya itu diaudit juga biasanya. Apakah mereka itu mengumpulkannya bersama yang halal saja atau campur dengan yang haram? Kenapa? Karena kadang kalau perusahaan apalagi kalau punya Cina, itu mereka punya usaha itu macam-macam. Ada yang halal dan ada yang tidak halal hewannya gitu. Kalau bercampur maka ini juga ikut menjadi tidak halal, apalagi kalau basah bisa ikut najis juga dan seterusnya ke bawah. Jadi itu gambaran proses. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini materinya tidak terlalu panjang, mungkin kita bagus berdiskusi aja ya untuk membahas tentang harta yang halal ini ya. Baik, silakan, kita ada waktu beberapa menit diskusi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja Pak Bagar. Boleh, silakan. Sederhana kita mau main lagi, nge-refresh lagi. Jadi kan kita diwajibkan atau menginfakkan atau menzakatkan harta-harta yang kita cari itu Ustaz ya. Iya. Kan udah umum juga bahwa menzakat itu adalah membersihkan harta-harta kita. Iya. Nah dalam hal ini gimana Ustaz? Kan tadi dari hadis Rasulullah itu barang siapa mengumpulkan harta yang haram lalu menyedekahkan harta itu maka tidak akan dapat pahala. Iya. Kan kita kan memang tujuannya yang tadi itu kan untuk membersihkan harta-harta kita. Iya. Nah bagaimana kita lagi Ustaz mungkin refresh lagi pemahaman kita masalah ini Ustaz. Iya. Oke, baik. Jadi Jadi sedekah atau infak itu salah satunya adalah untuk tathir, jadi mensucikan untuk membersihkan. Nah, yang pertama para ulama tafsir itu menjelaskan bahwa yang pertama kali akan dibersihkan dari diri kita itu adalah dari sifat bakhil. Seperti itu Pak ya. Jadi akan disucikan dari kita itu bukan dipahami bahwa kita memperolehnya dengan cara yang haram misalnya, lalu kalau disedekahkan ya dibersihkan
misalnya kita peroleh dari jalan, mohon maaf misalnya kita menipu orang, kita curi barang tersebut, lalu kemudian disedekahkan, itu jadi suci, tidak. Tapi yang pertama, barang itu memang kita peroleh dengan cara yang halal, lalu kemudian kita akan disucikan oleh Allah dari sifat apa? Dari sifat dari sifat pelit. Kenapa? Karena ketika seseorang itu, jadi setiap orang itu memiliki apa yang disebut dengan kumpul amal atau kumpul mal, senang memiliki harta. Nah, ketika dia senang memiliki harta, ini perlu dibersihkan dengan cara apa? Dia harus merasa bahwa harta itu pertama milik dia, yang kedua itu tidak akan membatalkan dia. Nah, kalau sifat itu masuk ke dalam diri manusia, maka dia akan sulit berpisah dengan harta. Nah, untuk membersihkan itu, maka kita disuruh untuk berinfak. Jadi yang disucikan itu bukanlah dari harta haram lalu kemudian menjadi halal, gitu ya, seperti. Nah, itu yang pertama kita paham seperti itu. Jadi yang disucikan itu adalah sifat akhir dari dalam diri kita ketika kita sudah memperoleh harta tersebut. Jadi dengan sedekah itulah maka kemudian kita dibebaskan atau disucikan oleh Allah dari sifat bakhil dalam mengeluarkan harta. Dan yang dikeluarkan itu memang cuma 2,5%. Tapi 2,5% ini pun juga itu bisa membuat orang itu berat. Saya kebetulan sering ketemu dengan orang yang konsultasi waris, ketika ngejelasin tentang kewajiban untuk mengeluarkan harta dari mayit, ya kan, itu kan utangnya gitu ya. Kemudian kalau dia sudah ada kewajiban zakat harta, kita keluarkan 2,5%. Itu terasa bahwa banyak di antara apa itu berat. Ketika dia sudah hitung-hitung, apalagi kalau sudah harta miliaran, Pak. Jadi kalau misalnya hartanya masih sedikit, ya, masih 100 juta misalnya, kita bilang zakatnya 2,5%. Mungkin dia berat tapi masih mau cuma 200 juta, ya. Tapi ketika sudah puluhan miliar, itu pengalinya kan makin besar gitu. Jadi ketika 1 miliar kan harus dikeluarkan 25 juta. Dan itu akan mulai bertanya tuh, berapa hal yang harus dikeluarkan 25 juta kan. Jadi itu sudah bertanya gitu, dan itu pernah. Jadi dia bilang, berapa hal yang mau dikeluarkan 25 juta. Jadi saya bertanya, yang punya bapak disuruh oleh Allah itu cuma 2,5%, 25 juta. Coba dibalik, yang mau dikasih ke bapak berapa coba? Kan berarti ada kalau 100% kita kurangi 2,5%, pasti kan ada 97,5% kan? Iya. Kan dikasih Allah 97,5, ya kan? Lebih besar. Jadi kalau 1 miliar cuma disuruh keluarkan 25, sama bapak itu masih ada 975 juta, kan? Seperti itu. 975, dan bapak juga memperolehnya kan tidak ada usaha. Ya, kalau waris itu kan tidak ada usaha, ya kan? Rezeki nombok ya. Yang usaha kan orang tua dulu, ya, yang mengusahakannya tinggal terima aja. Nah, tapi itu juga berat itu. Berat. Iya. Dia fokusnya di 25 jutanya, tidak melihat yang 97,5. Iya, padahal yang dia perlu kan jauh lebih besar. Jadi kalau luasnya dengan 97,5 itu berapa kali lipatnya, seperti itu. Nah, itu yang disebut itu, Pak. Jadi yang disebut itu adalah membersihkan dari sifat pelitnya ini, dari sifat mengatakan bahwa seolah-olah hati itu akan mengangkalkan dia. Iya, jadi sekali lagi, kalau sejak awal kepemilikannya itu sudah tidak sah atau sudah haram, maka itu tidak tidak halal untuk kemudian dia usahakan. Maka bagaimana caranya? Caranya yang pertama, ya. Kalau diketahui siapa pemiliknya, dikembalikan ke pemilik. Nah, itu harus dikembalikan ke pemilik. Kalau sudah tidak diketahui, maka kita makan atas nama pemilik, ya. Jadi ini orangnya sudah meninggal, sudah lama, ya. Maka kita cari, ya, ahli warisnya atau siapa, kita kembalikan ke anaknya atau ahli
nama pemilik, karena sudah tidak ketemu lagi ininya kan, ketemu lagi anaknya atau ahli waris yang lain. Nah seperti itu aja memang yang bisa kita lakukan, tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita sedekahkan dan seterusnya. Nah kita baik. Ya. Wallahu a'lam. Berarti Ustaz, untuk mengimbangi dosa-dosa dari harta haram yang mungkin yang pernah kita lakukan, itu jalan sesatunya memperbanyak pahala ya Ustaz, dan nanti di ininya dihisapnya Ustaz. Iya Pak, dan memperbaiki pahala, tapi kalau dia menyangkut ada milik orang harus dikembalikan. Harus dikembalikan ya Ustaz. Iya, dikembalikan. Karena kalau misalnya haramnya itu berkenaan dengan urusan kepada Allah, ya mungkin tobat kepada Allah. Jadi kalau ada urusannya dengan manusia yang lain, maka harus dikembalikan. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Yes. Pak Junaidi, yang berani Pak Junaidi sama manusia yang berat. Kalau sama Allah kan tobat nasuha kita. Tobat nasuha sungguh-sungguh, insya Allah Allah mengampuni. Tapi kalau sama manusia, dari itu. Kalau dia nggak ridho, ya Ustaz ya, kita mati pun apa nanti jumpa bahaya kita. Iya, nanti kalau kita baca. Satu lagi ya, silakan Pak Renaldi, silakan. Ustaz, karena harta yang haram kan memang itu dilarang. Sebenarnya yang makruh juga sebenarnya dihindari ya Ustaz ya. Iya betul ya. Jadi ada dia makanan yang halal, tapi untuk dirinya itu berbahaya Ustaz. Betul ya. Ya, misalnya orang yang punya penyakit diabetes lah ya. Tapi makanan yang membahayakan itu jatuhnya bagaimana? Apakah makruh apa haram Ustaz? Atau tetap halal? Zolim. Kalau yang seperti itu berarti dia sendiri yang menjatuhkan doror kepada diri sendiri. Jadi menjatuhkan doror itu hukumnya haram ya. Jadi haram perbuatannya Pak, bukan haram dari sisi mengkonsumsi makanan, dari sisi makanannya ya. Jadi makanannya sendiri itu secara zatnya tetap halal, tapi dia melakukan perbuatan doror. Doror itu menjatuhkan doror itu bahaya, menjatuhkan doror kepada diri sendiri. Itu hukumnya haram. Jadi maka memang kita itu perlu mengetahui ya kan hal-hal yang bisa menjadikan doror baik, termasuk yang menjadi jalan ya, jalan doror. Jadi banyak hal-hal yang menjadi jalan doror bagi kita yang sudah mulai harus dipertimbangkan. Saya membaca di berita itu diabetes anak meningkat sampai berapa itu 70-80%. Nanti angkanya di kisaran itulah ya, 70-80% diabetes anak. Nah, kalau kita baca di bawahnya itu ternyata salah satu bentuknya adalah banyaknya anak yang mengkonsumsi susu kotak. Karena isinya itu bukanlah susu ya kan, itu adalah gula yang di proses sedemikian rupa dan suhu dan tekanan sehingga tetap seperti susu. Pada isinya gula ya. Nah itu akhirnya menyebabkan kasus diabetes anak itu meningkat tajam. Nah itu kalau sudah sampai di tahap itu udah bahaya kan bagi anak itu. Jadi kalau sudah kena penyakit itu ya sulit untuk beraktivitas yang lain. Maka ini perlu pengetahuan sih memang. Jadi ada doror itu bisa kita ketahui dengan ilmu. Ada juga yang memang langsung kelihatan ya kan seperti itu. Nah gitu Pak ya. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama Pak. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita buka dulu ya. Ya Ustaz. Pagi ini, insyaallah kita lanjutkan di pekan depan ya, untuk kajian dan diskusi seputar fikih muamalah. Baik, kita cukupkan untuk dengan doa. Qul majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurnya Ustaz. Ya, ya. Saya
izin duluan Pak ya. Ya, boleh Ustaz, silakan Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya ya. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir di sini kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Yang masih punya utang-utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru berintis usaha semoga usahanya lancar ya. Amin. Dan juga semoga hari ini apa yang kita katakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, sampai di sini dulu ya kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita sambung lagi Jumat depan ya. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillah alamin dan juga doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya semuanya. Oke semuanya ya. Semangat kita. Kalau bisa kita hindarilah hal-hal yang haram. Kita berupaya mencari yang halal ya. Semangat. Oke semuanya. Salam sukses. Allahu Akbar. Suaranya kok Apa pecah Pak ya? Oke ya semuanya ya, izin ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di luar Pak, lagi di apa? Lagi di Bali Pak. Iya, saya nggak bawa laptop lagi, lupa bawa laptop. Ya mencari ini Pak, mencari segenggam berlian. Oke yo. Yo, assalamualaikum.